What's up teman-temannya Ogut, balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali. Hari ini gue akan interview salah satu teman gue. Dia adalah seorang pekerja atau seorang karyawan di perusahaan startup Indonesia. Biar ngasih lo bayangan gimana sih sebenarnya kerja di startup itu rasanya kayak gimana. Yuk ikutin sampai habis. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, self development channel di Indonesia. So hari ini gue kedatangan tamu dari kitabisa.com. Namanya siapa? Iqbal Haryadi. Nah hari ini kita bakal kupas habis sih sebenarnya gimana sih kerja di startup kayak gitu ya. So kita mulai dari sekarang ya Bal ya. Sudah siap bro? Siap. Oke. Oke Bal, sebelumnya coba kenalkan diri dulu. Nih lo siapa nih? Karena kan mungkin yang udah dengerin podcast ya kan, Iqbal ini punya podcast juga namanya Subjective Podcast. Lo bisa lihat di sini ya. Itu dia podcastnya udah lumayan lama juga, dari 2015 ya? 2015 sudah. 2015. Nah kalau misalnya orang-orang yang dengerin podcast pasti tahu lu siapa, karena lu ibarat kata ya sesepuh podcast lah. Nah orang yang belum dengerin podcast lu biar tahu dulu nih, lu ini siapa nih Bal? Nama gue Iqbal, gue sehari-hari kerja sebagai head marketing di kitabisa.com. Terus gue juga aktif bikin konten, salah satunya podcast. Gue nama podcastnya Podcast Subjektif. Gue ngeblog juga, gue bikin nulis buku juga, bikin komik juga gitu. Jadi kayak emang gue suka bikin konten. Ya, that's it. Jadi emang dasarnya jiwa konten kreator ya sebenarnya. Sebenarnya bahasa halusnya banyak bacot aja sih. Jadi butuh penyaluran gitu. Okay. Kalau ke podcast subjektif nih artinya nggak objektif ya Bal ya? Iya. Jadi memang dari pribadi ya berarti Bal ya? Betul, emang awalnya juga sebagai sebagai saluran di mana gue bisa mengemukakan opini gue secara lebih bebas lah gitu. Makanya namanya subjektif. Oke, nah Iqbal ini ada di Head of Kitabisa. Lu umur berapa sekarang Bal? Gua 26. 26, beda setahun sama gua, dan dia udah jadi Head of Marketing di Kitabisa. Gua Head of Family, kepala keluarga. Lu juga kepala keluarga ya? Oke. Nah sekarang gue mau nanya nih Bal, sebenarnya kan lu kan kerja di Kitabisa ya. Yang gue tahu Kitabisa itu tuh adalah startup yang fundraising atau nyariin sumbangan-sumbangan lah. Kasarnya biar orang-orang tuh urunan patungan buat ngebantu orang lain gitu kan. Nah gue sering banget ngeliat kalau di scroll gitu di Instagram ada sponsor bantuin orang lagi sakit ini, kanker ini. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau sosial gitu, kita bisa tuh jualan apa sih Bal sebenarnya? Oke, jadi kan kalau diulang pakai bahasa yang lebih enak adalah kitabisa.com itu website untuk galang dana dan donasi online. Jadi kita basically sebenarnya main bisnisnya adalah kita memfasilitasi orang-orang untuk punya halaman galang dana online. Jadi bayangannya kalau perbandingan adalah kalau Bukalapak membuat tempat untuk orang berjualan, kalau ini kita membuat tempat orang bisa punya tempat mereka bisa mengumpulkan dana untuk isu apapun yang sebenarnya mereka mau bantu gitu. Jadi sebenarnya di kitabisa.com isunya tidak hanya sosial sebenarnya, tapi emang yang paling banyak itu untuk sosial gitu. Nah secara bisnis model kita juga mengenakan admin fee 5%. Jadi orang yang galang dana di Kitabisa itu ada admin fee 5% yang kita gunakan untuk biaya operasional. Oke, ini kan lu baru balik dari kantor nih Bal. Nah pakaian lo itu gimana sih kalau sehari-harinya di kantor? Oke, kalau di kantor gue pakaian sih nggak ada dress code-nya ya. Jadi kayak bebas pakai baju apa aja senyamannya, kaos boleh, pakai celana pendek juga boleh, pakai sepatu, pakai sendal terserah gitu ya. Kecuali meeting sama klien gitu ya. Kalau meeting sama klien ya disesuaikan lah gitu. Meeting sama kliennya pun kayak ya tergantung lo meetingnya sama siapa. Kalau sama yang misalnya di SCBD yang penting-penting gitu mungkin lo pakai kemeja, tapi kalau yang lain itu ya lo bisa pakai kaos dan lain-lain. Secara umum sih kayak gitu sih. Jadi lo boleh kerja cuman pakai sendal dan boleh nggak mandi nggak Bal? Boleh aja sih, nggak ditanya juga lu udah mandi atau belum. Kalau belum mandi lu pulang nggak juga. Jadi kelihatan the kill of the kumel, nggak apa-apa, yang penting kerjaan kelar. Iya, terutama mungkin untuk teman-teman, maksudnya untuk yang kerjaannya tidak ketemu klien gitu ya, itu mah disesuaikan aja lah. Tapi secara umum intinya lu mau pakai baju apa aja terserah sih. Kalau yang kayak biasanya kan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan startup gitu, oke lah marketing dan lain-lainnya bebas gitu, desain bebas. Tapi kayak accounting, finance dan lain-lainnya itu formal. Kalau ini nggak?
Enggak sama aja, terserah. Sama aja. Ya, kalau di company gue ya, gue nggak tahu kalau startup lain mungkin ada yang punya dress code baju dan lain-lain. Kalau di Kita Bisa sih nggak ada dress code. Orang-orang di startup tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya gue di perusahaan-perusahaan swasta tuh biasanya yang kayak orang-orang yang lulusannya S1 terus S2 juga berbagai macam, dan tipikal kalau misalnya di swasta ya itu ya udah yang lebih berpikir konvensional lah. Oke. Gue mau berkarir ya kan. Nah terus sama teamworknya gimana? Teamworknya tuh bener-bener saklek lah. Jadi gue udah punya pos sendiri, pos ini. Jadi gue nggak ada kayak multi function gitu loh. Nah kalau misalnya di startup tuh kayak gimana sih orang-orang dan teamworknya? Oke, kalau secara umum sebenarnya kalau orang-orang ya sebenarnya pada akhirnya sekarang startup terutama mungkin yang besar-besar ya, pada akhirnya sebenarnya kayak company pada umumnya aja. Jadi maksudnya kalau dia udah gede ya akhirnya secara range umur beragam, tapi emang biasanya umumnya di startup tuh pasti didominasi sama anak-anak muda lah gitu. Mungkin range-nya di umur 20 sampai 30 lah gitu. 20-an sampai 30-an gitu. Jadi masih hitungannya masih muda gitu. Nah, terkait sama umurnya dan nature pekerjaannya, akhirnya emang cara kerja tim, tadi kan lo nanya teamwork ya, cara kerja di startup tuh kayak gimana. Umumnya cara kerja di startup adalah satu karena anak-anaknya muda, dua karena biasanya bisnisnya digital. Kita tuh akhirnya sangat menghindari yang namanya birokrasi gitu. Jadi gimana sebisa mungkin cara kerja tim itu se-fluid mungkin, secair mungkin. Jadi pada umumnya misalnya gue kasih contoh aja, kayak misalnya sebenarnya ada nih divisi-divisi, ada marketing, ada tim engineer, ada tim operations misalnya kayak gitu. Itu tim-timnya. Tapi misalnya di dunia startup kita kenal juga sistem yang namanya misalnya tribe. Kalau tribe misalnya, gue kasih contoh aja. Kalau di kitabisa.com misalnya kita ada tribe khusus untuk medis. Atau kalau mau gambaran yang lebih umum, biar kalau belum familiar sama Kitabisa, di Traveloka misalnya ada tribe khusus flight, penerbangan, flight sama hotel misalnya gitu. Nah, tim tribe flight tribe-nya flight ini itu diisi oleh tim-tim dari berbagai divisi. Jadi mereka kerja bareng walaupun secara fungsi gua ada di marketing, lo di engineer gitu. Tapi kita karena sama di satu tribe flight kita kerja bareng. Tapi di luar itu gue juga kerjaan pada umumnya gitu. Jadi kayak kalau yang tadi lo bilang multifunctionsnya itu dibikin suasana kerjanya atau flow kerjanya se-fluid mungkin sehingga kita nggak ada birokrasi, kerjanya bisa cepat. Yang penting kita tahu goalnya apa, kita kerja bareng, yaudah selesain secepat-cepatnya gitu. Kalau di swasta sih nggak ada yang namanya tribe gitu. Ya udah, lu ya engineer ya kan. Misalnya mau ngurus produk A, engineer produk A, ya udah lu nggak bisa ganggu gugat gue ke produk B. Tapi kalau misalnya dari penjelasan Iqbal tadi, mungkin lu engineer di produk A, tapi lu juga bisa fungsikan engineer juga, tapi di project yang lain gitu kan. Itu bedanya kalau misalnya di startup. Terus kalau misalnya di swasta, mungkin gue bisa jelasin orang-orang itu mayoritas yang ya kalau misalnya di startup mungkin banyak kan fresh grade ya, fresh grade dan orang-orang yang lebih open minded gitu ya. Kalau misalnya di kantor biasanya tuh yang di startup didominasi sama anak muda. Tapi kalau di kantor tuh kelihatan banget tuh layer-layernya. Ya kan, yang paling bawah tuh yang muda banget, yang paling atas tuh yang tua banget deh. Nah kalau misalnya di startup mungkin yang atasnya pun anak muda ya. Kalau di gua sih yang atas juga udah mulai di sini sama yang senior gitu. Tapi emang secara nature yang senior pun kayak mindsetnya juga mindset digital lah gitu. Gue mungkin gak bilang mindset muda, tapi mindset digital otomatis bikin lu menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan level-level gitu loh kayak. Di sana lulusan luar negeri itu banyak nggak sih, Bal? Soalnya apakah mereka pinter-pinter banget atau gimana gitu loh? Karena waktu dulu gue pernah jadi kerja di perusahaan konsultan, itu banyak banget lulusan luar negeri gitu loh. Kalau di spesifik di Kitabisa lulusan luar negeri ada beberapa tapi nggak banyak sih. Kalau di tempat lain mungkin ada banyak, tapi mungkin bottom line-nya nggak bisa digeneralisasi juga sih. Pada akhirnya kalau mau bikin percentage lulusan luar negeri sama lulusan dalam negeri, sebenarnya di startup sama aja kayak di perusahaan pada umumnya gitu ya. Siapapun punya kesempatan untuk join dan ada keragaman aja gitu. Jadi nggak selalu yang di startup tuh pasti lulusan paling pinter gitu, nggak juga sih. Karena bahkan di Kitabisa ada yang dia nggak kuliah tapi skillnya cocok, dia bisa thrive juga
ya udah dia jadi bagian dari tim juga gitu. Jadi kayak kalau sarjan gelar itu nggak terlalu jadi patokan sih. Sekarang kita ngomongin duit. Nah, gaji dan tunjangan nih. Ya. Banyak banget teman-teman Ogut nih yang bilang, gue pengen kerja di startup nih, kan katanya soalnya gajinya gede, tunjangannya enak, dapat voucher taksi, dapat ini, asuransi dan lain-lain yang mewah-mewah. Sebenarnya aslinya tuh kayak gimana sih, Bal? Oke. Aslinya sebenarnya kalau jawaban umumnya adalah tergantung level startupnya, level company-nya dia lagi di level mana. Karena terus terang gue pernah merasakan, gue join di Kitabisa waktu timnya masih berempat, termasuk 2 co-founder gitu. Jadi gue merasain dari awal banget masih struggle, kantor di Bekasi, tidak di Jakarta, tidak ada tunjangan, gaji juga ya begitulah gitu ya. Dan ya kalau ngomongin ditanya gaji startup kayak gimana, kalau levelnya di situ ya mungkin masih struggle juga gitu. Dan biasanya kan kalau di sebuah startup yang masih merintis, biasanya orang yang gabung pertama tuh ya bukan mencari gaji, tapi kayak emang Passion gitu. align dengan missionsnya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau udah levelnya yang udah grow, levelnya yang udah misalnya kalau kita ke Gojek, Tokopedia, Grab gitu, gajinya udah kayak swasta pada umumnya aja. Tunjangan banyak, gajinya gede, ya kayak gitu-gitulah. Even kayak kalau misalnya kayak Traveloka gitu, temen gue ada yang kerja di Traveloka, ya dia setiap karyawan Traveloka yang udah full time tuh biasanya dapat voucher, lu bisa booking flight, booking hotel sekian juta gitu. Gratis tuh. Gratis. Ya itu salah satu tunjangan yang didapatkan di startup yang levelnya udah growth gitu kan, udah gede gitu. Ya jadi balik lagi kayak sebenarnya kalau udah ngomongin gaji dan tunjangan, pada akhirnya startup kayak company pada umumnya aja. Ketika dia udah di level yang gede, ya gajinya gede juga. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya kayak gue mau kerja di startup gajinya gede, ya tergantung lo. Kalau lo mau nyari gaji gede, lo lihat dulu startupnya udah selevel apa gitu. Jadi kalau misalnya startupnya udah grow, nah terus abis itu lu masuknya ke posisi yang memang benar-benar penting, ya. Itu ya lu sama aja dapatnya gede juga kan? Betul. Nah kalau dan sebaliknya kalau company-nya gede tapi lu juga menempati posisi yang tidak terlalu strategis misalnya atau dari bawah, ya sama aja gitu. Sama aja lah kayak company biasa. Ya. Bukan berarti startup dapetin funding banyak-banyak dibakar-bakar lu happy banget gede, dikasih gini, enggak kayak gitu. Nah, tips dari gua kalau misalnya lu pengen di startup dapat gajinya gede, lu 2 tahun dulu di McKinsey, Boston Consulting atau di Bain. Nah, itu gaji lu mulai langsung 40 juta, 50 juta deh. Pasti deh itu. Jadi lu spend dulu belajar masuk McKinsey atau Boston Consulting. Nah, terus lu masuk ke startup, langsung jadi head ya. Yeah. Langsung jadi head ya. Mungkin bisa gantiin CEO-nya kali ya. Nah, Bal, fasilitas di startup tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kita lihat dari Kitabisa lah. Okay. Nah, kalau misalnya gue lihat orang-orang mikir kan, wah startup enak nih, ada tempat mandi, ada gymnya, ada beanbag, terus ada PS4 gitu kan. Terus kelihatannya tuh kalau misalnya di kantor Google kayaknya lu boleh nggak kerja tapi bolehnya main aja gitu loh. Jadi gabut gitu loh. Iya, gaji buta. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya di Kitabisa ya? Oke. Kalau di Kitabisa secara spesifik, ya emang banyak fasilitas, bahasanya sih mungkin fasilitas entertainment lah ya. Kayak ya ada TV buat entertainment, anak-anak biasanya suka nonton bareng di situ, nonton bola dan segala macam. Terus kadang-kadang ada anak-anak yang bawa PS disambungin, tapi kita sih belum punya PS, kayaknya akan beli kayaknya. Karena udah mulai dituntut sama netizen. Habis itu apalagi ya, biasanya sih kita ada buah gratis buat makan siang gitu, ada buah gratis, ada roti gratis juga, kopi, teh gitu-gitu. Udah ya, sisanya kantornya nyaman aja udah gitu, kayak nggak macam-macam sih kalau kita bisa ya. Kalau dibandingin kalau yang lain, gue pernah misalnya ke kantor Grab yang di Singapura. Nah kalau itu mungkin levelnya karena udah company yang gede banget ya, dia punya pantry yang lu bisa ngambil apa aja tuh di situ, udah makanan apa aja tuh, buah ada kulkas sendiri kayak kulkas Indomaret, lu tinggal ambil gitu. Bahkan gue waktu itu karena gue nginep di hotel, banyak gue bungkusin tuh, gue bawa pulang buat makan malam lumayan buat cemilan gitu, jadi nggak jajan gitu. Kalau levelnya yang udah kayak gitu mungkin fasilitasnya udah banyak, dan emang kayak kalau yang levelnya kayak gitu ya bener tadi, mungkin ada gym, ada apa, beda-beda sih.
tergantung levelnya di mana. Tapi balik lagi ya, buat kalau misalnya udah selevel itu, lu masuknya juga nggak gampang. Masuknya juga nggak gampang, dan terus terang sebenarnya kalau gua amatin fasilitas-fasilitas entertainment itu sebenarnya nggak terlalu dipakai sih. Pada akhirnya ya, ketika on daily basis gitu. Maksudnya kalau kita orang luar ngelihat, Google punya ini gitu, kayaknya menarik. Tapi kalau udah masuk di sana, lu tahu kerjaannya apa, ternyata ada banyak kerjaan, ya lu pada akhirnya lupa aja kalau ada itu ya mungkin itu buat istirahat sebentar, tapi lu balik lagi, yaudah gua ngerjain kerjaan gua gitu. Lu cocok kalau misalnya masuk startup tuh kalau apa, Bal? Tadi kan lu bilang kalau misalnya visi lu sama gitu kan. Apakah orang kalau misalnya mau cari visinya memang sama dan memang punya passion di situ, masuk startup, Bal? Kalau gue pribadi melihat sebenarnya lu nggak perlu membedakan banget antara startup sama company pada umumnya. Karena sebenarnya kalau ditanya apa orang macam apa sih yang bisa masuk ke startup misalnya, ya sebenarnya balik lagi ke goal karir lu apa gitu. Dan goal karir orang kan beda-beda, dan gak ada masalah juga kalau lo beda. Ada orang yang nyari gaji, nggak apa-apa juga gitu. Ada orang yang nyari emang dia bisa aja dia nyarinya yang nyaman buat kehidupannya, dekat dari rumah dan lain-lain, nggak apa-apa juga gitu. Ada orang yang nyari, gue emang pengen nyari yang sesuai passion gue, nggak apa-apa juga gitu. Nah, berangkat sih dari situ dulu sih, kayak lo goalnya apa. Nah, kalau memang cocok ke startup ya lo bisa masuk ke startup. Tapi kalau enggak ya lo bisa nyari ke company yang lain, nggak ada masalah juga gitu. Tapi itu mungkin bottom line pertama. Nah, kalau kedua baru setelah ada bottom line itu, orang macam apa yang cocok masuk ke startup gitu ya. Satu sih menurut gue, orang yang suka tantangan dan keluar dari zona nyaman, karena kerjaannya sangat seringkali tidak saklek. Seringkali sangat dinamis gitu. Kayak lo pada masa ini kerjaannya kayak apa, terus nanti 3 bulan ke depan tiba-tiba kita rombak nih, berubah lagi strateginya, ya otomatis kerjaan lo jadi berubah juga. Terus dari sisi cara kerja pun ya kita orang yang cocok adalah orang yang punya self curiosity. Lo terbiasa untuk belajar sesuatu sendiri, karena banyak hal di dunia startup, terutama di yang inovasi terdepan, lu nggak tahu di depan lu ada apa. Jadi kalau di kerjaan pada umumnya kan, misalnya lu kerja di company pada umumnya yang industrinya udah lama, mereka udah punya guideline tuh. Kalau lu ngerjain ini ya lu tinggal ngikutin guideline-nya, ketika kayak gini. Tapi kalau di startup kadang-kadang lu nggak tahu kita nextnya harus ngapain ya. Nah, itu yang kita find out sendiri. Jadi harus yang self curious, harus yang lu eksploratif juga, lu senang mencoba hal baru. Secara umumnya kayak gitu sih. Sama mungkin yang paling bottom line juga ya, lu harus terbiasa dengan digital lah gitu. Oke, thank you banyak udah nontonin video gue. Mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat buat lo semua. Dan thank you banyak, Bal, udah mau mampir ke vlog Ogut yang sederhana ini. Terima kasih banget gue bisa tampil di Muda Cuma Sekali. Anjay. Nah, nanti kalau misalnya si Iqbal ini juga banyak banget bikin konten di Spotify dan SoundCloud juga. Lo bisa lihat podcastnya dia di sini. Gue taruh sini ya. Namanya podcast subjektif, dan itu cocok banget buat anak-anak muda ya, kayak SMA, kuliah dan lain-lain ya kan, yang punya pemikiran tapi mungkin nggak bisa dikeluarin ya kan, dan bisa dikeluarin lewat Iqbal Haryadi ini ya kan. Tapi podcastnya nggak objektif ya, karena podcastnya sangat subjektif. Oke. So see you in the next episode of Muda Cuma Sekali. Dan gue pengen tahu kalau misalnya lu setelah nonton video ini, kira-kira lu pengennya di startup apa, di perusahaan swasta biasa, atau di PNS? Nah, lu tulis di komen, nanti gue bisa balas. Mungkin Iqbal juga kalau lagi mampir bisa balas-balas. So, thank you banyak udah nontonin video gue. See you next episode of Muda Cuma Sekali. Tontonin video gue yang selain juga di sini tentang gue pilih apa ya? Hak dan kewajiban karyawan. Nih gue taruh di card sini. Dan see you next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Thank you banyak, Bal.